Hai halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pemirsa. Dan terutama salam hangat dan sehat untuk para mahasiswa semester akhir yang sedang pusing tugas akhirnya. Berbicara tentang tugas akhir, pasti dari kalian tuh ada dong yang harus mempublikasikan jurnal, paper, dan karya ilmiah lainnya. Nah, di sini aku mau bawa sebuah berita terhits, terhots, dan terkece buat kalian mengenai publikasi jurnal. Yuk ikut aku! Jadi kasus ini tuh mengisahkan kasus mengenai seorang peneliti bernama Diederik Stapel yang merupakan seorang profesor psikologi sosial di Belanda yang awal mula karirnya tuh ada di Tilburg University. Jadi berita yang aku bawain tadi itu merupakan sebuah kasus pemalsuan data dari penemuan seorang peneliti yang terkenal. Nah, peneliti ini itu tuh judulnya udah pada keren, meyakinkan, dan penemuannya tuh banyak loh masuk ke berita. Jadi, Diederik Stapel ini dikenal sangat produktif dengan topik yang memikat dan menarik para media. Seperti dia tuh mengklaim bahwa lingkungan yang berantakan itu dapat memicu sebuah stereotip dan diskriminasi. Selain itu, banyak loh karya yang sudah dikutip dan karyanya sangat melesat. Sampai akhirnya, pada bulan September tahun 2011, Tilburg University men-scout Stapel dan membentuk komite investigasi lintas kampus dengan nama Level the North yang menghasilkan laporan final berjudul Flawed Science. Laporan final Flawed Science itu menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran integritas sains yang dilakukan oleh Stapel dengan menggunakan data fiktif dan diklaim sebagai hasil eksperimen. Beberapa peneliti muda mulai mencurigai data yang terlalu sempurna dan menemukan kejanggalan. Misalnya, pola skor yang duplikat di dalam file data yang diberikan oleh Stapel. Pada September 2011, Stapel diskors dan diinvestigasi yang dimulai dari Tilburg University, kemudian diperluas ke universitas lainnya. Pada Oktober sampai November 2011, media sains internasional memberitakan kecurangan besar ini. Jurnal Science menerbitkan Expression of Concern, lalu Retraction untuk paper Coping with Chaos. Pada tahun 2012, laporan final Flawed Science diterbitkan. Skala kecurangan yang dilakukan oleh Stapel dipaparkan secara rinci. Dan pada tahun 2015, dengan total 58 publikasi Stapel diretraksi, menjadikannya salah satu top di list daftar Retraction Watch. Stapel mengaku mengumpulkan data dari sekolah-sekolah atau setting lapangan, tetapi komite menemukan klaim lokasi atau jejaring pengumpulan data tidak dapat diverifikasi atau bahkan sebagian tidak ada. Data datang dari Stapel sendiri. Mahasiswa dan kolaborator tidak diberikan akses ke data mentah atau dilibatkan dalam fase pengambilan data tersebut. Data sering siap analisis dari Stapel pribadi. Efek eksperimen yang sering pas dengan hipotesis, variabilitas sempit, dan pola yang secara statistik tidak wajar bagi data perilaku manusia. Misalnya, angka-angka yang mengganggu hipotesis dihapus atau diganti sedikit demi sedikit agar grafik terlihat cantik dan hasilnya signifikan. Jadi letak kesalahan pada kasus ini yaitu ada di fabrication, setelah itu ada falsification, setelah itu ada pelaporan menyesatkan, setelah itu ada manajemen data dan transparansi, setelah itu ada dampak turunan authorship dan supervisi. Dampak pada kasus ini ada di puluhan artikel yang ditarik semuanya, setelah itu ada reputasi kampus kena. Habis itu ada mahasiswa kebingungan, setelah itu ada peneliti lain yang mengutip juga ikut berdampak. Bidang psikologi harus bercermin, sistem kita selama ini terlalu percaya pada hasil yang kurang menurut data mentah, ataupun juga kurang mendorong replikasi. Kasus ini memaksa kita melakukan perubahan, lebih banyak mendorong berbagi data, audit internal, dan replikasi, tetapi harus aktual dan faktual. Pertama, ia memiliki karismatik dan reputasi yang baik di kancah internasional, sehingga kawan-kawan akademisi pada saat itu percaya begitu saja kepada Stapel. Yang kedua, budaya akademika pada saat itu yang sangat hierarkis, sehingga mahasiswa dan peneliti junior enggak mempertanyakan hasil kepada profesor senior. Sehingga, meskipun adanya kejanggalan, mereka enggan untuk mempertanyakan kepada mereka.
Selain itu, sistem preview jurnal yang saat itu hanya berfokus kepada teori dan desain penelitian, bukan kepada kebenaran data aslinya. Ditambah, tekanan publikasi jurnal yang pada saat itu sangat tinggi sehingga hasil-hasil sempurna Staple semakin dipuji. Ditambah juga, pada saat itu belum adanya mekanisme rutin untuk pemeriksaan replikasi ataupun audit data. Dari kasus Staple mengajarkan kepada kita bahwa integritas adalah fondasi utama dari sains. Untuk kita para peneliti dan mahasiswa, kita harus menerapkan prinsip 3T, transparansi data, jejak yang mudah ditelusuri, dan pengawasan tim. Selain ketiga hal tersebut, kita juga dapat menambahkan replikasi data dan audit data, sehingga hasil yang kita peroleh semakin kokoh. Untuk kita para pembaca, kita tidak boleh langsung percaya terhadap hasil yang sangat sempurna. Ingat, sains bukan hanya sekedar satu studi, melainkan konsistensi dari banyaknya penelitian.